Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Gimana teman-teman, masih semangat kan belajar SKB-nya? Semangat dong ya. Karena bobot SKB ini 60% loh, masih besar peluang kamu untuk lolos SKB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal-soal SKB Formasi Umum. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, nawacita pembangunan Presiden Republik Indonesia yang terkait dengan kesehatan adalah A. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara. B. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. C. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. D. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. E. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Jawabannya adalah E. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembahasannya, jadi nawacita ini ada 9 agenda prioritas ya teman-teman, di mana pada agenda kelima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dicapai melalui 3 program. Yang pertama, program Indonesia Pintar, 2, program Indonesia Sehat, 3, program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Nah, dalam program berbasis Indonesia Sehat ini terdapat 3 komponen, yaitu mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Program nawacita di bidang kesehatan salah satunya adalah memperjuangkan penurunan angka kematian ibu karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Nah, ada 3 penyebab utama kematian. Yang pertama, perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, kemudian infeksi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nawacita yang berkaitan dengan kesehatan adalah yang agenda kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia. Lanjut, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bagaimana? A. Bertanggung jawab. B. Setinggi-tingginya. C. Aman, bermutu, dan terjangkau. D. Seimbang dan adil. E. Lingkungan sehat. Jawabannya adalah C. Aman, bermutu, dan terjangkau. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi Undang-Undang Kesehatan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, di dalam undang-undang ini ada bab 3 pembahasannya tentang hak dan kewajiban. Terdapat di pasal 5 itu ada 3 poin. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Yang ketiga, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Jadi cukup jelas ya teman-teman, sudah tercantum pada Undang-Undang Kesehatan ini. Jadi jawabannya yang benar adalah aman, bermutu, dan terjangkau. Soal selanjutnya, misi utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah A. Paradigma masyarakat hidup sehat. B. Membuat rakyat sehat. C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. D. Pelayanan cepat. E. Pelayanan prima. Jawabannya adalah C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Pembahasannya, jadi sebelum adanya misi ini tentunya ada visi ya teman-teman. Nah, visi dari Kementerian Kesehatan itu sendiri adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 misi pembangunannya. Soal berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam keadaan A. Tidak dapat membiayai, B. Kehamilan normal, C. Kehamilan akibat perkosaan, D. Gila, E. Tidak dapat izin orang tua. Jawabannya adalah C. Kehamilan akibat perkosaan. Pembahasannya, jadi di Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 75 ayat 1 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan
medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kemudian, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi jawabannya adalah C, kehamilan akibat perkosaan. Soal berikutnya, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh meliputi aspek kecuali A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, E. Paripurna. Jawabannya adalah E. Paripurna. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi berdasarkan Undang-Undang tentang Puskesmas, yaitu Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014, pelayanan kesehatan yang dilayani oleh Puskesmas meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan yang paripurna ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Soal selanjutnya, promosi kesehatan merupakan program pelayanan Puskesmas dengan salah satu kegiatannya yaitu A. Pencegahan penyakit, B. Pemberian vitamin A, C. Rujukan, D. Penyuluhan kesehatan, E. STBM. Jawabannya adalah D. Penyuluhan kesehatan. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi pelayanan di Puskesmas salah satunya yaitu adalah promosi kesehatan dengan kegiatannya adalah penyuluhan kesehatan. Nah, sedangkan STBM ini berkaitan dengan sanitasi total berbasis masyarakat, merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Nah, jadi penyuluhan kesehatan ini yang termasuk pada bagian promosi kesehatan, sedangkan STBM ini berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Oke, pembahasan hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Tunggu updatean kisi-kisi soal-soal SKB tentang kesehatan umum selanjutnya di channel yang sama ya. See you.